Jumpa lagi di channel Mechanical ID. Kali ini kita akan membahas secara khusus untuk CNC lathe atau turning. Bagi kalian yang masih bingung tentang prinsip kerja CNC, kemudian alur produksinya bagaimana, sistem kerja dari CNC lathe atau turning, kemudian bagian-bagiannya apa saja dan fungsinya bagaimana, ini sangat cocok untuk pembelajaran dasar atau pengenalan dasar tentang CNC lathe atau turning. Pada video pembelajaran kali ini saya menggunakan bantuan dari simulator Swansoft, di mana nanti mungkin akan lebih memperjelas gambaran bagian-bagian dari CNC lathe atau turning. Untuk pembahasan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, prinsip kerja mesin CNC secara umum, kemudian alur proses pemesinan mesin CNC, itu nanti prosedurnya bagaimana, kemudian yang selanjutnya sistem kerja mesin CNC turning, dan yang terakhir adalah bagian-bagian mesin CNC turning dan fungsinya. Kita masuk ke poin yang pertama, prinsip kerja mesin CNC. Yang pertama dimulai dari perintah atau program yang kita masukkan dalam komputer, dalam mesin CNC. Kemudian dari perintah masuk ke servo driver. Servo driver ini bisa dibilang sebagai otak dari motor servo. Kemudian dari servo driver menggerakkan motor servo juga akan menggerakkan ball screw. Nanti sesuai dengan sumbu atau axis. Kalau dalam hal ini untuk CNC turning itu ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Kemudian dari ball screw kembali lagi ke servo driver, memerintahkan bahwa perintah yang dikirim sudah selesai. Kemudian poin yang kedua tentang alur proses CNC. Yang pertama dimulai dari desain atau CAD. Ini bisa menggunakan SolidWorks, biasanya SolidWorks. Kemudian yang kedua itu mengkonversi dari desain menjadi program CNC atau NC code atau bisa disebut sebagai G-code. Kemudian setelah itu baru men-setting 0 dan persiapan mesin. Setting 0 persiapan mesin di sini bisa mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk proses pemesinan. Kemudian sedikit informasi untuk konversi program CNC ini, terdapat banyak software CAM. Yang sering kita gunakan untuk CNC bubut itu adalah Mastercam X5 atau Mastercam, masih banyak versinya. Biasanya yang kita gunakan secara umum adalah Mastercam. Kemudian setelah setting 0 dan persiapan mesin, langkah terakhir kita tinggal machining atau menjalankan proses pemesinan. Untuk poin selanjutnya adalah sistem kerja CNC turning. Sistem kerja CNC turning yaitu di mana benda kerja berputar, benda kerja yang dicekam itu berputar. Kemudian alat potong bergerak secara simultan sesuai dengan koordinat atau sumbu. Nah, pada hal ini untuk mesin CNC bubut ini ada 2 sumbu, yaitu sumbu X untuk pergerakan melintang dan sumbu Z untuk pergerakan memanjang. Kemudian bagian-bagian CNC turning ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian mekanik, kemudian bagian elektrik, dan juga bagian kontrol. Untuk bagian mekanik ada spindle, cekam atau cak, eretan, tool turret, dan tailstock. Kemudian bagian elektrik ada motor utama, motor servo, dan servo driver. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah ada 2, yaitu kontrol panel dan juga MPG.
Hal ini nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan bantuan simulator Swansoft tipe CNC turning untuk merek Fanuc. Seperti ini. Yang pertama untuk bagian mekanik, di mana bagian mekanik ini adalah bagian yang bergerak. Yang pertama ada spindle. Spindle di dalam sini, biasanya di dalam sini, di belakang dari cak. Spindle ini berfungsi untuk memutar cak di dalam sini. Kemudian ada cekam, yang kita lihat di sini ada cekam untuk menjepit benda kerja. Kemudian eretan, eretan ada di sini. Eretan ini adalah gerakan persembuhan. Dalam hal ini untuk sumbu X dan sumbu Z atau pergerakan melintang dan juga pergerakan memanjang di sini. Kemudian ada tool turret di sini. Tool turret ini adalah untuk tempat untuk menjepit alat potong. Jadi ada berbagai macam alat potong nanti sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian ada tailstock atau kepala lepas berada di sini. Fungsinya untuk menopang benda kerja. Kalau cekam untuk menjepit benda kerja, kalau tailstock untuk menopang benda kerja. Biasanya digunakan untuk pembubutan dengan benda kerja yang cukup panjang. Kemudian masuk ke bagian elektrik. Ini ada 3. Yang pertama motor utama. Motor utama ini biasanya berada di dalam sini sebagai penggerak utama spindle. Terdapat gearboxnya biasanya dengan kecepatan bervariasi dari low, middle, atau high. Kemudian selanjutnya ada motor servo. Motor servo ini sebagai penggerak eretan melintang untuk sumbu X dan juga pergerakan eretan memanjang untuk sumbu Z. Biasanya motor servo ini berada di sini, bagian sini. Ini ada motor servo atau motor penggeraknya yang digerakkan nanti oleh servo driver. Biasanya di bagian sini kalau di mesin asli di area eretan. Kemudian ada servo driver. Servo driver ini untuk mengontrol motor servo atau menerima perintah dan program. Bisa dibilang servo driver ini adalah otak dari motor servo. Ini biasanya berada di dalam sini, di bagian sebelah kiri, mesin. Itu biasanya ada motor servo. Biasanya motor servo berada di bagian sebelah kiri mesin. Itu pasti ada. Untuk bagian selanjutnya adalah bagian kontrol. Ini ada 2, yaitu kontrol panel atau controller dan juga MPG. Kontrol panel ini bisa dilihat di bagian sini. Terdapat tombol-tombol dan dilengkapi dengan monitor atau layar. Biasanya jenis kontrol ini ada berbagai macam merek, mulai dari GSK, Fanuc, Mitsubishi, Sinumerik, ataupun merek yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada MPG. MPG ini adalah mengendalikan sumbu secara manual. MPG ada di sini. Biasanya diputar secara manual dan digunakan untuk setting 0 benda kerja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian-bagian dari mesin CNC turning atau lathe dan fungsinya. Jika masih ada kesulitan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya.